Rasa cukup itu nikmat. Kita nggak harus punya segalanya untuk bahagia. Kadang yang sederhana justru paling menenangkan. Cukup itu bukan berarti kurang, tapi tanda kalau hati udah belajar bersyukur. Selama kita Gak apa-apa kalau ternyata hidupmu tidak berjalan seperti yang lain. Gak apa-apa kalau kamu harus berjuang lebih besar dari yang lain. Dan gak apa-apa juga kalau ternyata prosesmu harus beda dengan yang lain. Bukankah Allah memang memberi perjalanan yang tidak sama di setiap hambanya? Karena Allah tahu kemampuan dan kapasitas hambanya berbeda-beda. Barangkali ada kekuatan yang tidak kamu sadari dalam dirimu, dan Allah ingin kamu mengetahuinya. Maka dari itu Allah memberimu tantangan. Atau barangkali ada kebaikan dan pencapaian yang kamu lupakan, dan Allah ingin kamu mengingatnya. Maka dari itu Allah menghilangkan sesuatu yang memang sudah tidak baik untukmu. Hidup ini bukan tentang tujuan yang sama antara satu orang dengan yang lain. Bukan juga tentang siapa yang lebih cepat. Kalau ditanya lebih suka masak atau beres-beres, aku tidak bisa menjawab karena keduanya adalah hal yang wajib aku kerjakan. Hal yang paling akrab dengan keseharianku. Bahkan dulu aku tidak suka keduanya. Lalu hidup menempahku menjadi semandiri ini. Semuanya aku kerjakan dengan tanganku sendiri. Aku selalu berbangga mengatakan kalau aku hebat. Itu bentuk pujian pada tubuhku karena aku bisa berjalan sejauh dan sekuat ini. Aku menjadi terbiasa melakukan hal-hal yang dulu paling kuhindari. Ternyata waktu memintaku untuk memberdayakan diriku sebaik mungkin melalui peran ini. Butuh waktu untuk membiasakan diri sampai aku akrab dengan semua ini. Pernah jenuh? Tentu saja. Pernah bosan? Itu wajar karena menjadi ibu rumah tangga itu melelahkan sama seperti pekerjaan-pekerjaan lain. Kita hanya berbeda tempat dan kesibukan. Selebihnya aku harap sama, menjadi wanita yang berbahagia. Aku tidak berubah, tapi ada banyak hal yang mengubah aku. Aku dilihat orang lain sebagai orang yang jahat ketika aku berhenti untuk peduli. Ketika aku tidak lagi bersama dengan mereka, ketika aku tidak lagi berbuat baik pada mereka, ketika aku tidak seperti yang mereka mau, ketika aku mulai perlahan menjauh dan pergi. Tapi percayalah, sebelum kamu melihat aku yang sejahat dan sekeras ini, aku pernah menjadi manusia yang paling bodoh, yang berusaha untuk selalu ada pada orang-orang yang bahkan tidak pernah bisa menghargai. Kata-kata hari ini, jika kebanyakan wanita ingin menjadi cantik, aku hanya ingin menjadi wanita yang kuat dalam segala hal. Aku telah sampai pada satu titik di mana cantik bukan lagi tujuan utamaku. Di saat banyak wanita berlomba untuk memoles rupa agar dipuja, aku justru memilih untuk menempa jiwa agar tak mudah patah. Aku ingin menjadi wanita yang kuat, bukan karena tak pernah menangis, tapi karena selalu tahu cara bangkit kembali. Bagiku, tidak ada yang lebih indah daripada melihat diriku tetap tegak berdiri, meski badai mencoba merubuhkan segalanya. Belajar untuk berterima kasih pada pekerjaanmu, apapun pekerjaanmu saat ini. Setidaknya dari pekerjaanmu kamu bisa menyambung hidup. Setidaknya dari pekerjaanmu kamu bisa makan. Kamu bisa menghidupi orang-orang sekitarmu. Setidaknya dari pekerjaanmu yang seringkali kamu keluhkan, kamu letih karenanya, kamu sedih berada di lingkungan yang tidak sesuai dengan kamu. Pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan, waktu tidur yang kekurangan, dan semua bentuk ucapan keluh lainnya. Tapi dari pekerjaanmu saat ini, kamu bisa bertahan hidup. Betapapun kecilnya pendapatan yang kamu dapat, jangan lupa belajar untuk tetap mensyukuri segala sesuatu. Tahu kok yang gajinya di atas kamu masih banyak banget bahkan. Bahkan gak usah ngomongin gaji, yang dapetin miliaran per bulan juga banyak banget dengan jam kerja yang lebih kurang daripada kamu. Tapi ingat, gak pernah ada proses yang instan. Mereka sampai di titik itu karena sudah ada jerih payahnya sebelumnya. Atau kalau bukan mereka, orang sebelumnya telah berjerih payah untuk mereka mendapatkan itu. Semua yang kamu dapatkan saat ini adalah bentuk nikmat yang orang lain inginkan. Ingat, jangan lupa berterima kasih, ya. Kamu percaya nggak kalau rezeki itu bisa datang kapan aja, dengan cara apa aja, dan dalam bentuk apa aja? Tidak selalu dalam bentuk materi. Bisa jadi dalam bentuk rezeki pertemanan, rezeki lingkungan, rezeki pekerjaan, rezeki keluarga harmonis, dan banyak rezeki lain dalam hidup. Maka, aku ingin bangga kepada hal-hal yang sederhana. Aku ingin bangga kepada caraku tersenyum, caraku tertawa. Aku
Aku ingin bangga kepada caraku menaruh effort pada orang-orang yang peduli denganku dan aku pun peduli dengan mereka. Aku ingin bangga kepada caraku mendorong diriku untuk terus berusaha menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Lebih kuat dari sebelumnya. Melewati banyak tekanan, melalui banyak rintangan. Tetap memilih bertahan, meskipun aku tahu aku memiliki. Gak apa-apa kelihatan biasa aja. Yang penting hidup dijalani sesuai porsi diri. Lapar ya makan, pengen jajan ya jajan, butuh healing ya main. Gak usah maksa biar kelihatan wah di mata orang. Tapi orang posting mobil dibilang sombong, orang posting jalan-jalan dibilang pamer, orang posting makan enak dibilang norak. Sebenarnya yang norak itu bukan yang posting, tapi hati lo tuh penuh iri dan dengki. makanlah apapun yang kamu inginkan. Gak usah diet-diet. Kalau ada yang ngomongin kamu, makanlah dia juga. Meski nggak kecil ukurannya, I'm not doing this for fame, not for the headlines they write. I'm walking through the fire into a brand new life. I'm fixing all the pieces that the cynic tore apart. I'm rebuilding this whole universe right inside my heart. Not to impress the masses or prove what I can do. No, every single step I take. Hukum alam itu adil. Siapa yang menyakiti, maka suatu saat akan tersakiti. Drama manis yang kau mainkan akan kalah dengan karma sadis yang sangat menyakitkan. Tidak ada kebohongan yang bisa bersembunyi selamanya di balik senyum kepalsuan. Setiap luka yang kau berikan akan kembali padamu dengan rasa yang lebih memilukan. Keangkuhanmu hari ini adalah awal penderitaanmu di masa depan. Jangan pernah meremehkan kekuatan karma yang selalu datang tanpa peringatan. Semesta memiliki cara unik untuk mengembalikan keadilan pada tempatnya.